lari pagi di GBK. Cakep. Pelan tapi pasti untuk jadi juara. Artinya, buat kamu yang punya mimpi di dunia olahraga, hari ini kita bakal bahas kesempatan emasnya. Dan pastinya kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh narasumber yang super keren dan inspiratif. Assalamualaikum, saya Rusdianto, Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan tentunya kita juga ditemani oleh atlet kita, boleh Kakak? Halo semuanya, aku Aninda Kolbiarsila, alumni PPOP Angkatan tahun 2025 dengan cabang olahraga panjat tebing. Kakaknya? Halo semuanya, saya Mukhlisin, Angkatan PPOP 2025, cabur pencaksilat. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang super penting. Apalagi untuk kamu yang mempunyai mimpi menjadi atlet. Apalagi kamu masih pelajar nih. Jadi kita akan spill lengkap soal PPOP dan gimana sih cara seleksinya. Stay tune! Oke, kita bisa mulai dari paling basic dulu kali ya Pak ya. Boleh nih, saya boleh tanya nih Pak, apa sebenarnya PPOP itu ya Pak? Ya, Mbak Michelle, PPOP adalah singkatan dari Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Kalau kita di Pemprov DKI ini melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki ada 4 jenjang pembinaan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah POPB. POPB itu adalah pembinaan olahraga prestasi belajar. Dia di kelompok usia 15 tahun ke bawah. Kemudian baru Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP yang sekarang sedang kita bahas. Ya, ini memang di usia 15 sampai 18. PPOP sendiri ini pembinaannya adalah tersentralisasi. Artinya semua dipusatkan dan para atletnya diinapkan. Kita membina dari 25 cabur itu, jumlah atlet yang dibina adalah sebanyak 447 atlet. 447 Ya, total dari baik atlet putra maupun atlet putri dari 25 cabur yang kita bina di PPOP. Berarti memiliki kuota tersendiri. Iya. Pak, ya? Nah, kemudian semua diasramakan nih Mbak, karena tersentral tadi. Dari mulai bangun pagi sampai nanti malam mau tidur lagi, semua aktivitas yang ada di PPOP terpantau dan ya. Jadi kita bagi memang ada semacam model pembinaan 3 tahap ya. Yang satu yaitu pembinaan dalam rangka pelatihan secara teknik keolahragaan. Kemudian yang kedua adalah mereka juga kita bina dari sisi akademis. Alhamdulillah ya, karena di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar itu juga difasilitasi sekolah. Ya, sekolah dengan tingkatan menengah pertama dan menengah atas, artinya SMP dan SMA di sana. Dan mereka nggak mesti keluar dari komplek karena sekolahnya ada di dalam. Berarti di satu kompleks sudah ada sekolah, sudah ada fasilitas untuk olahraga, untuk tempat tinggal juga ya. Iya. Jadi memang semua dari mulai tidur sampai bangun tidur, semua sampai aktivitas semua di dalam sampai iya. Itu sehingga memudahkan untuk pola pembinaan yang terstruktur. Sehingga karena memang yang namanya atlet itu untuk menuju sukses kunci utamanya adalah disiplin. Disiplin nomor 1 ya. Nomor 1. Itu kunci utamanya. Betul. Nah ini ya alhamdulillah di 3 tahun berturut-turut ini pada saat event Popnas di tahun 2023, kemudian yang belum lama kemarin 2025. Artinya atlet pelajar DKI Jakarta dapat mendominasi dan mendapat pendidikan sebagai juara umum. Kemudian selain memang pembinaan dari sisi akademis, saya lanjutkan di sana juga kita membina tadi pola kehidupan.
Ya karena memang itu seperti ibaratnya kita ibaratkan itu keluarga besar yang mana memang semua diatur. Ya, dari mulai pola istirahat, pola latihan, sekolah, termasuk pola makan di sana, kesehatan. Jadi memang PPOP ini satu-satunya saat ini yang memang sudah lengkap dan terintegrasi dari program pembinaannya. Dan ya alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta bisa merealisasikan ini sehingga menjadi barometer bagi pembinaan atlet-atlet muda atau atlet pelajar yang ada di Indonesia. Berarti ya itu bukan tempat latihan aja ya Pak? Iya, itu betul. tempat latihan untuk latihan hidup juga, betul ya Pak ya? Iya. Ini contoh kan ada adik-adik kita di sini mantan-mantan atlet PPOP yang sampai saat ini pun mereka pendidikan ke jenjang berikutnya, ya nanti mungkin bisa boleh, ini kakak-kakaknya gimana? Mungkin kakak menurut PPOP apakah Ya, sesuai sih memang Sesuai. yang sudah dijelaskan sama Pak Kapus juga. Kita bukan di dalam PPOP juga bukan hanya mendapatkan fasilitas olahraga atau kita Latihan. ya bukan hanya sekedar latihan, tapi kita juga, Pendidikan juga ya ya? pendidikan juga, dan plusnya juga alhamdulillah kita di dalam PPOP juga malah digaji, diberikan uang saku untuk berarti ada sesuatu juga yang Iya, kita benefit, dapatkan, ya. benefitnya itu Iya, ya. betul. Dan latihan, berarti ini Kak Hussein juga nih? Iya, sama. ya? Sama, sesuai semua. Wah keren banget nih, jadi buat teman-teman bisa banget nih ya buat contoh kakak-kakak di depan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kapus sendiri. Nah, jujur nih Pak, sekarang kan dari banyak tempat latihan yang bisa kita kan nggak harus PPOP, mungkin ada yang Iya. memilih untuk di klub aja gitu ya Pak. Iya. Tapi kenapa nih Pak, PPOP bisa menjadi highlight dan apa yang membuat PPOP ini jadi beda gitu Pak? karena di level usia 15 sampai 18 atau 19 ini mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk ke PPOP karena pembinaan dasar memang itu dilakukan di klub. Di klub setelah berkembang mereka memenuhi syarat umur, kemudian mereka juga sudah menunjukkan melalui event-event baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional, di mana anak-anak yang dilatih di klub yang memiliki prestasi tadi itu bisa mengikuti seleksi di PPOP. Karena memang segmennya atlet pelajar yang ada di PPOP adalah mereka bisa mengikuti seleksi bagi atlet-atlet yang berprestasi. Jadi diibaratkan gini Mbak, sesama yang sudah berprestasi kita adu lagi nih di sana, kita seleksi Terbaik dari lagi. yang terbaik berarti ya Pak yang dipilih Ya gitu intinya ya. terbaik dari yang terbaik sehingga bisa mengikuti pembinaan di PPOP. Karena apa? Kami juga melakukan seleksi pelatih yang ada di PPOP itu juga nggak sembarangan Mbak. Karena memang pertama mereka minimal harus memiliki sertifikat kepelatihan baik level 1 maupun level 2. Ada juga yang malah ada beberapa pelatih kita yang kembali setelah melatih di luar negeri, mereka rela kembali ke Indonesia dan mau melatih di PPOP. Berarti mengabdi lagi Jakarta, di Indonesia iya. untuk DKI Iya. Jakarta. Berarti ini PPOP ini bukan hanya gratis ya Pak, Iya. tapi memberikan fasilitas, Iya. bahkan pelatihan profesional, bahkan fasilitasnya sudah levelnya sudah internasional sekarang Betul. ya Pak, betul ya Pak ya? Ada beberapa fasilitas latihan di PPOP yang memiliki sertifikasi internasional juga Mbak. Internasional. Ya. Seperti akuatik, kemudian stadion atletik, dan beberapa tempat latihan yang lainnya yang di sana. Dan itu pastinya juga kakak-kakak atlet ini juga mereka tetap pendidikannya terpenuhi. Betul. Gitu ya Pak. Tapi kalau kayak gitu berarti paket lengkap banget nih ya. Jadi buat teman-teman Ya. adik-adik yang mau daftar nih ke PPOP ya. Jadi yang penting harus mempersiapkan diri dulu ya Pak Betul. ya. Latihan yang pastinya Betul. latihan yang disiplin tadi Ya. Bapak bilang ya. Harus komitmen juga ya Pak ya, dan tidak meninggalkan pendidikan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak, seleksi PPOP 2026. Boleh Pak, di-spill mungkin cabang apa atau Ya. sistem seleksinya bagaimana Pak di tahun ini? Jadi Mbak Michelle, memang
seleksi atlet PPOP setiap tahun itu menyesuaikan dari tahun ajaran sekolah. Tahun ajaran. Ya, tahun ajaran sekolah. Ada tahun ajaran Ya, sekolah. biasanya itu tahun ajaran sekolah itu di bulan Juli nanti tahun ajaran baru. Tahun ajaran. Sehingga kita melakukan seleksi sebelum bulan Juli, kita sudah mempersiapkan nih dari mulai sosialisasi, kemudian dengan panitia tim seleksi juga kita nanti akan memberikan arahan secara teknis, karena memang prinsip dasar seleksi ini sesuai arahan Pak Kadis adalah yang pertama secara transparan, artinya terbuka, terus tanpa kepentingan pribadi, ya. Pak, ya. Jadi memang kualitas yang kita kedepankan, karena kalau kita bicara alur pembinaan yang ada di PPOP, yang pertama hal yang terpenting adalah proses rekrutmen. Rekrutmen. Betul. Utama di sana. Iya, Bapak. dengan mengedepankan dan melaksanakan rekrutmen yang baik, insya Allah pembinaan kedepannya akan lebih mudah. Tetapi ini juga sering ditegaskan oleh Pak Kadis, kalau seleksinya aja sudah tidak baik, nah, berarti nanti pembinaan kedepannya juga pasti akan tidak membuahkan hasil yang tidak baik, membuahkan gitu ya, hasil Pak. yang baik. Nah, ini tentunya berbanding lurus. Kemudian seleksi ini karena tadi menyesuaikan tahun ajaran sekolah, biasanya kita mulai mempersiapkan itu di bulan April. Bulan April. Betul. Ya, bulan ini ya Pak sudah. Ya, bulan ini, mempersiapkan. dan persisnya nanti bisa dilihat kan di website Dispora bagi teman-teman baik yang di lingkungan DKI Jakarta atau Jabodetabek, itu diberikan kesempatan juga. Tidak menutup kemungkinan untuk Betul. Jabodetabek Iya, karena seleksi ya Pak. tetap mereka nanti tentunya harus dari sisi administrasi kependudukan juga harus disesuaikan menjadi dilihat ya, lagi menjadi kembali ya, warga Pak. DKI Jakarta. Dan kita akan buka pengumuman di website Dispora, dan nanti juga bisa dilihat di IG PPOP itu di tanggal 24 April. 24 Kita April berikan ya, Pak. waktu cukup panjang karena 1 bulan, nanti sampai di 24 Mei. 24 satu Ya. bulan sebenarnya sudah cukup harusnya ya. Informasi yang kita berikan, baik itu nanti ada persyaratan yang memang harus dilengkapi, ya disiapkan. Selain memang fisik dari calon-calon peserta seleksi itu Berarti sendiri. memang tidak hanya fisik yang harus dipersiapkan, Betul. tapi ada juga berkas-berkas gitu ya Pak, yang dimana tuh pastinya ada batasan umur juga ya Pak ya. Boleh dikasih Syarat-syarat Pak? teknis nanti akan bisa dilihat, Oh, dilihat ya di lengkapnya di berarti, website, karena runtun itu secara sistematis juga bisa kita lihat dari mulai persyaratan administrasi, persyaratan fisik juga ada di sana nanti di setiap cabur. Termasuk tinggi badan, kemudian kemampuan dari sisi teknis dasar, Teknik dasar teknik pun dasar ada. itu ada, karena memang setiap atlet nanti harus basic ya? harus bisa mengikuti tes fisiknya, itu lari, kemudian termasuk berenang. Berenang. Iya. Berarti yang Jadi semua harus cabur di sana ya. Ada lari sama Betul. berenang. Betul. Nah, untuk tahun ini kebetulan anak-anak kita, anak-anak didik kita, para atlet remaja ini yang lulus dari kelas 12 SMA itu sebanyak 105 orang. 105. 105 orang terdiri dari 25 cabur yang kita bina nih. Dari 105 tuh udah 25 Ya, ya Pak. jadi ada beberapa cabur yang mungkin hanya penerimaannya kuotanya hanya 1 atau 2 orang. Ada yang sampai 10. Nah, Ada silakanlah ya, dari semua nanti para calon peserta seleksi tinggal memperhitungkan nih, mempersiapkan, karena nanti di sana detail akan dilihat. Misalnya cabur tertentu dengan nomor tertentu itu kuotanya cuma 1 atau 2 orang, walaupun peminatnya begitu banyak, ya udah Akan dicari silakan yang berkompetisi. terbaik, Iya, gitu ya betul. Pak. Berarti boleh nih Kak, kita pindah ke Iya. kakaknya Kak. Kalau boleh tahu nih, kakak pas tes PPOP itu gimana Kak? Persiapannya pasti kan mendengar dari Pak Rusdi sendiri itu banyak nih dari Pak Kapus nih. Persiapannya
Berat. Ada yang sulit Pengalamannya kah juga. gitu? Berat. Berat ya? Iya. Boleh berarti di bagian apa? Terutama di bagian fisik pastinya. Fisik ya? Iya. Karena fisik kan memang tidak bisa secara instan ya Iya, Kak? benar. Itu berarti kakak sudah latihan berapa lama tuh untuk mempersiapkan fisik dan teknik untuk dasar? Kalau untuk tes pas waktu itu PPOP 3 bulan. 3 bulan 3 itu bulan. fokusnya? Heeh. Sudah Fokus untuk fokus banget fisik, untuk iya. persiapan PPOP? Heeh. Tapi kalau untuk latihannya sendiri kakak udah latihan silat nih dari kapan? Udah lama, udah dari Udah SD. lama. Dari SD? Kelas 1. Sedangkan waktu itu masuk ke PPOP boleh kapan kak? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Jadi memang latihan itu tidak pernah mengkhianati hasilnya Hasil, ya benar. kak, betul. Kalau kakak Aninda sendiri? Waktu itu proses buat masuk tes PPOP itu ada tes fisik, teknik, tapi lebih condong ke fisik sih waktu itu. Fisik ya, sama ya berarti Iya ya, kayak benar, ada tes fisik-fisik. psikologi juga. Psikologi Iya. juga ada. Jadi banyak sih yang mesti dipersiapin buat masuk ke PPOP itu, bukan cuma fisik tapi mentalitas juga. Benar-benar harus sehat lahir batin. Iya betul, berarti ya. harus siap juga mau masuk PPOP tuh. Itu gimana kak? Kan PPOP itu kan asrama nih kak. Mm-mm. Kakak kan akan jauh dari keluarga. Itu Iya, saat benar. mempersiapkan mentalnya itu gimana kak? Mungkin boleh di spill sedikit gitu, spill the tea. Awal-awal sih emang berat. Iya. Pengennya pulang mulu. Iya. Pulang, Iya. kangen keluarga. Iya kangen gitu ya, keluarga. Kak? Itu ada kali sebulan sampai 5 bulan lah Iya, di benar. PPOP itu, kepikirannya pasti pengen Ingat pulang, iya inget rumah rumah, gitu. pengen pulang karena kan memang kita juga di PPOP itu dididik mandiri, yang biasa kita mungkin di rumah sama orang tua, Iya. bener. Terus sama saudara. Iya, gitu ya, sama Kak? saudara rame orang ini kalau Temen main iya gitu ya, Kak. ini kita di asramahin di satu tempat yang gitu. udah Udah ada kamu harus semua Pak. jadwalnya Iya ya, benar. jadwalnya sampai pagi sampai malam. Iya gitu. benar, Nggak jadwal bisa- dari nggak bisa nego ya. Iya, Kak, ya? benar. ya. Uh-uh. Nggak bisa. Itu hal terberat apa yang menurut kakak tuh sulit saat tes? Karena kan kadang ada juga yang kayak aduh atau nervous atau Iya. misalkan nggak yakin atau pasti kan Iya. banyak yang hebat-hebat juga Iya, nih kan, benar. terbaik dari terbaik kalau Iya. kata kampus nih tadi nih. Iya, benar. Gimana kak cara melawan diri kakak sendiri gitu? Kalau waktu itu sih lebih kayak ke enjoy aja ya, kayak let it flow aja ya gitu make it ya. flow aja. Jadi kayak kita melakukan yang terbaik, untuk hasil itu urusan Tuhan. Jadi yang terbaik kita serahin Tuhan, Iya. kalau memang dikasih jalannya Dikasih jalannya kita jalanin, Kan benar. tanggung jawab ya. Iya Kak? benar, itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri. Betul, namanya bawa nama DKI ya Pak, betul Iya. ya. Cukup berat, cukup berat. Nah, ini dia yang bikin orang happy ya. Masuk sana dapat teman baru juga Iya, ya pastinya benar. ya Kak ya. Jadi terus gimana nih? Kan ada sekolah juga tetap berjalan ya Pak kampus ya. Kalau Iya. untuk sekolah sendiri tuh berarti atlet-atletnya ini selama latihan atau mungkin jam berapakah harus sekolah, waktunya full Senin sampai Jumat ya Pak? Itu ke saya? Iya, Oh, ya. Bapak. Baik. Iya. Jadi kalau soal kewajiban sekolah, kemudian waktu setiap harinya itu memang nggak ada yang berbeda Mbak dari sekolah-sekolah, karena memang ini kan sekolah negeri ya, sekolah negeri yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tapi penyelenggaranya ada di dalam kompleks PPOP. Jadi sama Mbak, itu setiap harinya dari Senin sampai hari Jumat. Cuma yang membedakan adalah jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah. Ya, kalau Wah, boleh, di Pak, gimana, ya, Pak, jam kalau masuk di ini? sekolah di luar itu masuk sekolah itu jam 6.30, tapi kalau di PPOP jam 9 karena kewajiban anak-anak kita, adik-adik para atlet ini adalah melakukan sesi latihan pagi. Latihan dulu Latihan sebelum pagi sekolah. setelah ibadah subuh, ibadah bersama. Kebetulan yang muslim ya, mereka setelah ibadah subuh itu harus menuju venue-nya masing-masing. Jadi jam 5.30 jam itu udah mereka harus Pagi ya, Pak, ya, iya supaya harus sudah masih melakukan belum ibadahnya, aktivitas, belum betul. sarapannya Ya. gitu. Jadi memang mereka mendapat nutrisi di pagi hari itu. Mereka selain makan sehari 3 kali, mereka dapat ekstra puding sehari 3 kali. Oh. Nah, di saat pagi itu sebelum latihan mereka harus wajib nih
Wajib. mengkonsumsi sebagai untuk ya modal lah, tubuh mau bergerak, latihan di pagi itu ada susu, roti, telur gitu, dan itu wajib. Jadi secara untuk badan. Iya, untuk jadi latihan proteinnya dia harus, terpenuhi iya juga ya, betul. Pak? Betul. Nah kemudian baru setelah selesai latihan mereka mempersiapkan diri, mandi dan lain sebagainya untuk menuju sekolah. Pada saat menuju sekolah itulah mereka harus makan pagi bersama. Menuju sekolah, makan pagi baru sekolah. Iya, karena memang difasilitasi tempat makan juga berada di area komplek gitu di dalam. Jadi benar satu Baru komplek. betul, baru setelah itu ke sekolah dimulai jam 9. Nah nanti selesai jam sekolahnya itu di jam 12.00. Jam 12.00. Baru setelah itu Lanjut lagi, makan siang. Baru setelah itu istirahat. Nanti mereka jam 2.30 harus siap-siap lagi menuju latihan. Gitu. Berarti memang hidupnya Betul, benar-benar Eka. latihan, latihan, dan belajar. belajar, Ya. istirahat. Termasuk gitu ya, Pak. ibadah, Mbak. Ya. Ibadah itu nomor satu ya, Pak, ya, Ya. utama ya. Tadi soalnya sebelum memulai aktivitas ibadah dulu Ya, tadi kan. bersama. Nah, itu gimana nih buat kakak-kakaknya ya mungkin ya, Pak ya. Mungkin gimana saat sekolah kan pasti habis latihan capek, Pak. Gimana mengatasi rasa lelah itu mungkin? Ya, paksa aja gitu atau Iya, sama biasanya harus. beli minuman yang isotonik gitu untuk Isotonik. mengembalikan energi ya. Jadi isotonik yang membuat kakak jadi semangat lagi karena kan Iya. saat belajar itu sekolah kan kita harus memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersendiri kan Iya, ya. benar. Kalau selesainya juga nanti kakak ada latihan lagi. Wow, keren banget. Oke, kebayang ya Pak ya, makanya lulusan dari PPOP pasti semuanya udah memiliki jalannya masing-masing Jenjang karir, ya. ya. Seperti kakaknya ini ya. Iya. Boleh tahu Kak, dari Iya. PPOP lulus kakaknya kemana? Oh, aku Lanjut lagi ke- lanjut masuk universitas buat melanjutin ya. Universitas. Terus akhirnya lanjut kalau untuk Karir atlet. karir atlet sebagai atletnya lanjut ke Platda. Platda, Pelatihan wah, jadi daerah. tidak menutup kemungkinan Iya. juga ya Pak untuk masuk Iya. ke Platda. Iya. Jenjang soalnya berjenjang Iya, ya. berjenjang. Karena itu juga dilihat dari kualitasnya juga, Mbak. Kualitas ya. Karena untuk masuk pelatih juga nggak mudah. Seleksi Ya, lagi. seleksi lagi. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, itu kan juga di Platda ada lapis 1, lapis 2 itu ya Pak Betul. ya. Berarti ini kakaknya juga seleksi lagi ya. Iya. Oh, Kak Muslim juga Sama. Keren banget. Ini asrama itu sebenarnya nggak seserem yang orang bayangkan Iya. gitu ya Pak ya. Yang tadi seperti Bapak sampaikan, karena nggak hanya tentang kehidupannya aja, Iya. juga bersosialisasi untuk atlet-atletnya ya Pak ya. Baik. Bagaimana? Baik, Mbak. Tadi memang belum saya jelaskan detail soal asrama ya. Asrama, ya. Kebetulan mereka ini di PPOP Ragunan itu diasramakan terpisah antara gedung asrama putri dan putra. Dan masing-masing gedung asrama ini 24 jam didampingi oleh petugas asrama. Kalau gedung asrama putri pendampingnya ya ibu-ibu asrama, kemudian kalau putra juga ada namanya ayah asrama, jadi ayah bunda di sana Ada gitu. Ada orang tua. Betul, di karena asrama memang sendiri. Iya. mereka begitu masuk di PPOP, orang tua mereka itu secara penuh sudah Mempercayakan. gitu ya. menitipkan Menitipkan kepada ya. pemerintah ya, dalam Betul. hal ini Dinas Pemuda Olahraga melalui Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Makanya tadi kalau di awal saya jelaskan 24 jam ya memang melekat kita memantau dan mendampingi mereka. Tentunya dengan tadi ya pembagian tugas yang memang Bagian tugas yang sudah kita lakukan di sana, mereka nanti dengan petugas asrama. Kemudian mereka tidak seperti dibayangkan kalau namanya asrama itu seperti barak. Justru Serem mereka gitu ya, standarnya, ya. ya standarnya seperti hotel bintang berapa yang kamu rasakan? Bintang 3 lah. Bintang 3. Karena satu kamar itu mereka maksimal berdua, Mbak. Iya. Oh, berdua. Iya, tempat tidurnya masing-masing, mejanya masing-masing, meja belajarnya masing-masing. Hanya kamar mandinya aja yang gantian. Satu Jadi kamar harus satu kamar. ganti-gantian, Iya. tetep ya. Kemudian dilengkapi juga alat pendingin, air conditioner. Iya, pakai AC. Jadi udah nyaman. Betul. Untuk kesehatan juga terpenuhi ya, Betul. Pak, untuk latihan, pendidikan. Betul. Kenapa itu dilakukan? Pemprov DKI memiliki kebijakan itu karena begini, Mbak. Mereka udah capek latihan. Ya. Sekolah berarti istirahatnya pun
penting nih. Belum lagi nanti pendampingan kesehatan, karena kita memiliki juga di sana beberapa tenaga ahli yang kita hire di setiap tahun itu, baik dokter spesialis olahraga, dokter gigi. Ya maaf ya Mbak, atlet kalau udah giginya bermasalah, uring-uringan latihan ya mumet. Bener ya Kak ya? Makanya di sana kita lengkapi juga dengan alat yang ya memadai, sangat memadai. Kita memiliki buat orang tua juga nggak usah khawatir karena benar-benar ahli kesehatan juga ada di sana. Kemudian juga ada Betul. tim medis yang lain, dokter umum juga ada, kemudian perawat, Lengkap, terapis lengkap olahraga, sekali, mesur olahraga, recovery juga betul ada. fisionya juga ada. Kurang apa lagi? Kemudian ya, pendampingan makanya tim psikolog juga. Nah ini Itu sangat yang penting, diperlukan ya, Pak? betul. Karena yang namanya atlet ini prosesnya dari mulai awal, masa persiapan, menjelang kompetisi dan kompetisi ini sangat dibutuhkan pendamping dari tim psikolog untuk mengendalikan dan mempertahankan serta meningkatkan mental dari individu atlet. Ya namanya demam panggung, begitu mau tanding, ya nggak deh? Iya. Cemas apa, tapi insya Allah. Ya kan masih manusia biasa ya kita ya. Soalnya kan yang dimana pasti kan latihan yang berulang kali juga, mungkin jauh dari orang tua ya kan. Jadi mengontrol emosi, kemudian kan demi kesehatan mental juga pastinya ya gitu kan. Nah menurut kakak-kakaknya ini saat apa, karena kan latihan terus nih Kak, titik terjenuhnya itu saat titik jenuh tuh gimana sekarang membantu kakak untuk semangat lagi gitu, Kalau titik mengembalikan ya semangatnya. titik jenuh, kalau sebagai atlet itu kan pasti ya ada Pasti momen-momen kan, kayak pasti gitu. ada, Ya kita balik lagi sih dengan tujuan kita di awal itu masuk itu karena Kembali apa? lagi ke Iya, proses di awal, berarti perjuangannya gitu ya, kita ingat-ingat lagi, kita udah banyak yang udah kita korbanin gitu. Tapi kalau berhenti, di tengah jalan, berhenti di tengah jalan itu banyak yang udah kita korbanin sebelumnya dari segi waktu, mungkin pendidikan pendidikan juga itu kan, karena kita berfokus untuk mengejar prestasi. Pendidikan penting, tapi kita di PPOP ini diminta untuk mandiri, ya, mandiri, benar-benar harus bisa gitu ya prestasinya. jadi, itu benar-benar yang kakak kayak gimana ya, dari yang biasanya di rumah bersama keluarga terus harus mengikuti prosedur yang ada gitu. Benar. Nah kalau untuk Kang Sisi sendiri gimana nih cara menanganinya titik jenuhnya? Iya pasti ada dong. Gimana Kang? Lebih ke mencoba hal baru lagi biar nggak terlalu bosen. Kan pasti di sana kita berfokus pada satu bidang yang kita latihan pagi sore begitu. Ditekuni gitu, satu bidang ditekuni ya Kak. Ya begitu pasti kan bakalan bosen lah begini, jenuh. Biasanya tuh kalau pas di hari Rabu sorenya res, kita bisa berenang atau enggak main bola, main layangan, layangan juga. Apa-apa lah. Iya juga. Kadang kita suka bawa mainan-mainan yang biasa kita mainin di luar, dibawa ke PPOP buat dimainin. Boleh, berarti boleh bawa sesuatu yang membuat kayak diri kita bahagia gitu ya. Asal bentuknya positif aja. Harus itu, kan tujuannya memang positif, demi prestasi. Berarti memang atlet-atlet sendiri tuh memang tahu ya Pak ya, untuk bagaimana untuk menanggulangi rasa jenuh atau cemas atau nervous gitu kan, seperti demam panggung yang tadi Bapak bilang juga. Berarti memang ini semuanya sudah lengkap dan ya nggak usah takut-takut lagi gitu, nggak seseram kan yang dibayangin gitu ya. Kan orang bilang kayak asrama, aduh, pasti kan kata-kata aduh, bener ya kayak dulu kali gitu. Soalnya jujur saya pernah Pak, saya sih cuman memang bukan waktunya kayaknya ya Pak ya. Saya juga deg-degan waktu itu. Jadi gini Mbak Michelle, kalau kita bicara disiplin, atlet itu penerapan di sana bukan disiplin kaku seperti kebanyakan sekolah-sekolah kedinasan. Iya, beda. Karena mereka ini kan pertama secara psikologis mereka harus enjoy untuk melakukan latihan, bahagia dulu, harus suka dulu gitu. Tapi kalau disiplin yang kita misalnya diterapkan disiplin yang ketat serba ini, wah mereka gimana mau berkembang? Nggak bisa makin berkembang gitu ya Pak, betul.
Nah, untuk mungkin kita boleh balik ke kakak-kakaknya lagi nih Kak. Iya. Pak. Nah, untuk kakaknya sendiri, mungkin untuk kamu Christine, gimana perjalanan kakak nih, kan sudah di PPOP, sudah lulus bahkan Sudah Kak. lulus. Saat di PPOP itu gimana? Saat menuju prestasi, pasti kan prestasi kakak meningkat juga nih. Perjalanannya gimana? Apa yang kakak rasakan gitu? Saat sudah melewati itu semua. Lebih ke tekanan. Tekanan, Iya. apa tuh Kak tekanannya? Karena waktu itu saya gagal di Prapopnas. Oh, berarti seorang atlet pun bisa Bisa merasakan titik gagal dan itu pasti gimana Kak membangkitkan semangat itunya lagi. Itu pasti sedih juga ya Kak ya. Kayak yang lain pada berangkat, kita yang gagal kayak cuma di sini rasanya. Apa nih yang kurang dari aku gitu ya? Kecewa gitu Kak sama. Iya, pokoknya benar-benar di situ kayak atau berhenti aja atau gimana ya. Pokoknya kayak udah punya pikiran, udah inilah. Ya udah boleh. kayak lanjut atau stop di sini Iya, gitu ya. tapi ada pelatih yang benar-benar ngedorong kalau kita tuh punya potensi lebih yang kita belum kembangin itu atau kan. Belum Iya digali. benar. Jadi selama pas Prapopnas gagal, dilatih untuk ke Popnas. Pas dilatih itu benar-benar pure digembleng habis. Hasilnya ada, Hasilnya alhamdulillah. ada. Berarti emang benar-benar kalau udah jatuh belum tentu Akan jatuh. sedia Iya. begitu. Pasti harus berusaha bangkit Iya. berkali-kali lipat lagi Iya, ya. benar. Ya seperti kakak sekarang gitu Iya. di titik yang bisa mencapai platda juga ya. Akhirnya sudah Pak PON ya tadi ya. Iya. Betul ya Pak ya. Iya. Iya, wah keren banget ini kamu Christine ya. Berarti kalau udah gagal jangan pernah takut untuk bangkit. Langkah lagi. Yes, itu dia kuncinya. Saya boleh nambahin, Mbak? Boleh dong Ya. Bapak, boleh banget ini. Bagaimana, Jadi Pak? dengan prestasi olahraganya berhasil meraih medali baik di ajang Popnas dan kejuaraan-kejuaraan lain termasuk di luar negeri itu sebenarnya itu menjadikan tiket bagi mereka juga dari sisi akademis. Contoh misalnya musim ini melalui jalur prestasi dapat beasiswa. Japres untuk Ya. universitas. Nah, termasuk Nindi ini juga Dapat dia jabatan juga Iya, alhamdulillah. di perguruan tinggi. Perguruan Makanya tinggi, tadi ya. di awal saya bilang antara latihan dan akademis. Kalau latihannya maksimal, prestasinya bagus, ya sudah barang tentu banyak perguruan tinggi yang akan menanti. Betul. karena memang roadshow to kampusnya juga sering dilakukan dari beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Karena kan memang kalau kita tahu sendiri ya Pak ya, kalau atlet kan ada ekstranya Pak ya, Iya. nggak hanya belajar gitu. Pasti kan banyak perguruan tinggi juga yang mau atlet berprestasi juga untuk perguruan tinggi tersebut ya pastinya ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau untuk Kakak Nindi sendiri, mungkin nih tadi agak ke-skip dikit nih Kak. First impression-nya untuk di PPOP itu apa gitu? Tadi kan udah ke kamu isi, ke kakak begitu. First impression pertama kali di PPOP sih, kalau aku senang sih, lebih kayak kesenang karena memang tujuannya mau menjadi juara gitu kan. Jadi pas datang awal mulanya senang, tapi pas udah menjalani ya sebulan 2 bulan, awalnya seminggu sampai sebulan 2 bulan sampai akhirnya bertahun-tahun, itu apa ya, kayak tekanan aja sih. Tekanan, Iya, tapi bangga tapi juga tetap pasti ya ya. pastinya awal mulanya tekanan, tapi pada akhirnya ya kita bangga bisa berada di dalam Titik ini, ya titik ini di PPOP sendiri. benar. Tuh. Iya. Jujur kalau dengar dari ceritanya Kak Nindi, kemudian kamu Christine, dan apalagi dari Pak Kapus sendiri, ini bukan cuma latihan, sekedar latihan untuk fisik ya Pak, tapi membentuk karakter hidup juga pastinya ya Pak ya, untuk masa depan yang lebih cemerlang pastinya. Nah, mungkin kita boleh nih, sebelum skip, kita diingetin lagi mungkin Pak, untuk jadwal pendaftarannya sendiri. Ya, Iya. baik. Tadi di awal sudah saya ulas secara umum. Jadi kalau untuk jadwal pengumuman itu nanti bisa kita publish di tanggal 24 April, 24 April, dan kita kasih range waktu itu selama 1 bulan sampai nanti tanggal 24 Mei. Jadi silakan para olahragawan muda, ya, para
atlet remaja, pelajar, dan para orang tua tentunya, termasuk perkumpulan-perkumpulan baik itu klub di cabur-cabur tertentu ya, pengurus maupun pelatih, silakan nanti panteng terus ya website Dispora DKI Jakarta, termasuk di IG PPOP, di mana di sana nanti segala tahapan pengumuman Lengkap, terkait dengan ya. seleksi akan disampaikan. Tertera di sana. Buat kamu yang denger ini, kamu harus banget nih buat cek websitenya Dispora, kemudian follow Instagram Dispora dan PPOP DKI, karena di sana akan tertera untuk pendaftarannya kapan, kemudian ada persyaratannya, dan semua yang kamu butuhin kamu bisa update di sana. Jangan sampai ketinggalan karena kesempatan gak akan datang 2 kali. Jadi terima kasih kepada Pak Kapus. Sama-sama, Mbak Masa. Kita berbicara Ya. tentang seleksi PPOP DKI tahun 2026 dan juga kepada atlet kebanggaan kita ya Pak ya, kebanggaan DKI Indonesia ya. Alhamdulillah. Amin. Dengan Kakak Ninda. Linda, Kakak Iya. Ninda, kemudian kamu Klisin. Keren banget, kita udah di penghujung acara nih dengan aku Laurencia Michelle. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. So, pantengin terus websitenya Dispora. Sebelumnya ini belum lengkap nih kalau kita belum ngucapin salam nih Salam. Pak. Oke, kita boleh ya. Salam pemuda, Maju. Salam olahraga, Jaya. DKI Juara.